Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Ferry, penyuluh KB Kota Bontang. Ya, pada kali ini saya kebetulan membawa leaflet tentang generasi berencana. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan tentang kelompok remaja atau yang dikenal dengan BKR, Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja itu adalah kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orangan, yaitu yang terdiri dari biasanya dari kader, dari ibu-ibu kader PKR. Jadi keluarga yang mempunyai remaja khususnya sasarannya. Nah, di mana di dalam kelompok tersebut akan dibahas tentang biasanya ada materi-materi pokok tentang kesehatan remaja, di antaranya pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi remaja, perilaku beresiko dan tindakan berbahaya. Nah, dari hal-hal tersebut maka bisa kita kupas bagaimana sih perkembangan remaja. Kalaulah biasanya dari keluarga ada yang baru mulai mempunyai anak remaja maka belum paham. Nah, di kelompok BKR inilah kita bisa sharing. Kita punya yang namanya sharing session, yaitu berbagi pengalaman bagi yang belum pernah dan berbagi pengalaman dengan yang sudah pernah. Jadi saling menceritakan dan saling memberikan solusi. Biasanya kita support. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali oleh kelompok BKR. Nah, kelompok BKR pun bukan hanya kelompok BKR saja, dia biasanya dibantu oleh kelompok yang lain, misal dari PKK juga, dari kelompoknya PPKBK, dari kader KB biasanya, dan terutama dari kampung KB. Yang mana materi-materinya ini, pematerinya bisa saja dari luar. Contoh dari ketuanya meminta bantuan ke puskesmas untuk menjadi narasumber tentang pubertas, seksualitas, dan reproduksi. Dan bisa juga kalau dia butuhnya tentang gizi remaja, bisa juga dengan ahli gizinya yang ada di puskesmas. Dan dia bekerja sama biasanya dengan penyuluh KB. Nah, penyuluh KB ini yang akan berkoordinasi biasanya ke tingkat atas. Oke, pada kegiatan Bina Keluarga Remaja itu ada hal-hal yang menarik sebenarnya yang perlu kita ketahui. Kalau di kami ada yang namanya komik Genta dan Rere 9 seri. Nah, komik seperti ini. Ini komik ini ternyata bukan untuk anak-anak saja, dia untuk remaja. Nah, komik ini berisikan tentang tentang situasi para remaja yang sekarang. Kita buka ya. Ya, pada jilid pertama biasanya dia ada materinya belajar hidup sehat. Belajar hidup sehat pada anak remaja. Ya. Nah, ini ceritanya menarik. Kita akan buka. Nah, seperti ini. Nah, dia banyak berbentuk gambar. Nah, mulai dari pengenalan gizi seimbang. Nah, pokoknya anak-anak remaja biasanya bercerita, menggali sesuatu. Karena begini, kita punya remaja biasanya tidak mau bercerita dengan orang tua, maka tergantung orang tua kedekatannya bagaimana dengan anak. Nah, disitulah peran kader BKR untuk bisa masuk. Ya, belajar bersama, bukan untuk ngajarin, bukan. Kita belajar bersama, khususnya memberi materi pengetahuan kepada anak remaja. Terutama yang biasanya ini kalau anak-anak SMP udah mulai pubertas, sudah mulai mimpi basah, suara udah mulai menggelegar pada cowok, dan mohon maaf pada perempuan biasanya payudara udah mulai membesar, pada laki-laki zakun sudah mulai kelihatan menonjol. Nah, hal-hal itu yang perlu kita bahas. Jangan tabu. Contoh laki-laki dia sering ada mimpi basah. Nah, itu kita sebagai orang tua jangan tabu, kita tanyakan, "Dek, kamu sudah pernah mimpi basah belum?" Nggak apa-apa gitu. Karena hal-hal itu yang harus kita ketahui. Jangan sampai anak kita melakukan hal yang salah. Contoh ketika dia mimpi basah, pastinya dia misal menghayal segala macam, sampai ada tindakan-tindakan yang mengarah ke onani. Nah, maka sebagai peran orang tua yang mempunyai keluarga remaja di situ masuk. "Dek, kamu mimpi basah itu adalah hal yang normal, tapi kamu jangan melakukan onani ya." Kasih tahu, apa itu onani bunda atau bapak. Onani itu begini. Nah, dijelaskan aja secara rinci. Kalau memang itu secara medis seperti itu ya dijelaskan. Jadi tidak ada tabu lagi. Ya, sehingga anak paham, oh ternyata onani itu tidak boleh ya. Gitu. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua seperti ini. Dia perencanaan keluarga. Nah, sama juga seperti ini teman-teman.
Gambarnya menarik juga kan? Gambarnya sangat menarik ya. Seperti ini. Dia seperti bercerita. Saya sudah pernah baca ini dan sangat menarik, nggak bosan, nggak jenuh. Sehingga nanti kalau misalkan dari ibu atau bapak yang punya keluarga remaja bisa masuk di kelompok PKR. Itu semua nanti bisa tahu ilmunya tentang kita berkomunikasi kepada remaja. Karena remaja sekarang ini biasanya ya ada beberapa anak yang tidak mau terbuka dengan orang tua, dia lebih senang kepada temannya. Karena apa? Itu sebetulnya karena akibat pergaulan atau bisa karena terlalu dekat dengan teman di sekolah gitu. Ya, ada juga kita punya yang namanya menu cara kartu bermain 1001 cara bicara. Nah, sini ada hal-hal yang memang sangat unik yang nggak ditemukan di tempat lain. Ya, kita buka ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Contoh, ada beberapa pertanyaan yang kalau kita kocok bermain nanti dia dibagikan kartu. Nah, misal kita menebak kartu ini. Nah, kita ambil kartu ini ya, seperti ini. Nah, perilaku berisiko misal dibaca. Nah, dibaca apakah penyesalan yang kamu rasakan tentang masa sekolah. Nah, jadi dia disuruh cerita nih sehingga orang tua bisa mendengarkan. Tapi nanti ketika bagian anak dia ngocok untuk orang tua, maka orang tua harus jelaskan juga. Misal, saya kocok nih, dikocok sama anaknya begini. Nah, silakan Bunda itu mengambil apa? Oke, misalnya Bunda ngambil ini ya, ngambil ini untuk perencanaan relasi sosial. Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu menjadi korban bullying? Mengapa? Nah, jadi orang tua nanti bercerita, oh iya dek, Bunda dulu pernah dibullying, tapi Bunda laporkan karena menurut Bunda itu hal yang tidak baik, jangan sampai kita pendam, jangan takut. Nah, jadi kita mengajarkan kepada anak kita jangan takut sehingga tidak terjadi bullying. Kenapa anak dibullying terus-menerus? Karena anak itu terlalu takut. Kenapa anak itu takut? Karena anak itu dibiasakan oleh orang tuanya untuk udah dek diem, udah dek jangan. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang ajarkan anak untuk bisa terbuka. Ya, karena itu manfaatnya dari kegiatan BKR salah satunya adalah membuka wawasan kepada anak dan membuka perasaan anak sebenarnya sehingga orang tua bisa tahu. Itu. Kita memang sebagai orang tua harus overprotective kepada anak, tapi untuk kebaikan anak. Tapi juga jangan memojokkan. Karena anak sekarang apalagi generasi Z itu tidak suka untuk dipojokkan. Dia akan bercerita kepada orang tua ketika dia merasa welcome. Makanya anak sekarang itu bercerita paling kepada temannya gitu. Karena apa? Karena temannya merasa welcome dengan dia, mau terbuka dan mau memberikan solusi yang baik buat dia. Maka sebagai orang tua jangan pernah kita menjadi guru pada anak. Jadilah kita sebagai teman agar anak kita bisa terbuka dengan kita. Dan jangan bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Kamu dek, temanmu loh nilainya A, kamu C. Nah, kalau bisa, dek nilai kamu berapa? Nilai saya masih C pun. Nggak apa-apa loh nilai C, nggak usah minder. Kan masih ada ini. Dia bisa di A, kamu juga bisa, kan sama-sama makan nasi. Kan sama-sama juga belajar. Memang agak terlambat kamu, tapi kan orang sukses itu adalah orang yang berusaha terus-menerus. Ya, jadi orang sukses itu tidak instan gitu. Setiap orang berbeda-beda dan setiap orang punya problem yang berbeda gitu. Artinya apa? Artinya masuk disitulah kita problem solving untuk anak. Oh, jadi anak berpikir nanti, oh iya ya Bun ya, oh iya Bapak ya, aku harus bisa ya, walaupun aku agak terlambat nggak masalah gitu. Karena setiap anak istimewa. Memang biasanya anak ini tidak paham dengan pelajaran matematika, PR-nya susah. Tapi ada di sisi lain yang dia bisa pintar dengan pelajaran yang lain. Entah dia senang bahasa Inggrisnya pintar. Ya, kalaulah misalkan kita sebagai orang tua kepingin, anak saya harus jadi dokter. Jadi IPA-nya harus pintar. Nah, nilainya harus besar. Padahal ada hal-hal di luar itu yang orang tua itu tidak tahu. Contoh, anak itu lebih senang menggambar. Arahkan dia untuk bisa menggambar. Dokter pun boleh untuk pintar melukis, nggak masalah. Bahkan ada seorang ustadz yang pintar untuk
nulis kaligrafi atau menggambar dan tidak masalah. Maka menggambar atau membuat kaligrafi adalah media dia untuk berkarya dan untuk berkembang. Jadi jangan jangan dicegah. Atau anak itu misal suka main gitar, musik. Nah, kalaulah dia memang suka gitar, hari-hari gitar, arahkan yang baik. Dek, kalau kamu main gitar bisa nggak divideokan? Siapa tahu kamu bisa viral. Karena hal sekarang itu adalah sekarang ini udah zamannya sudah beda dengan kita. Nah, sekarang ini untuk bisa sukses tidak melihat dia orang dewasa atau orang tua. Bahkan anak kecil pun kalau dia pintar dan terus rajin terus menerus, maka dia akan sukses lebih cepat. Sukses di usia tua itu sudah biasa, tapi sukses di usia muda itu baru luar biasa. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi jangan sampai perkataan saya yang buruk disampaikan kembali dengan orang lain. Nah, itu nggak benar. Ya, jadi ambil perkataan saya yang baik, yang sekiranya bagus buat kita, silahkan. Tapi yang buruk adalah kekhilafan saya pribadi. Salam dari penyuluh kami Kota Bontang, Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.